Stop kekerasan terhadap anak. Akhiri kekerasan terhadap anak dimulai dari saya. Yeay! Tanggal 8 dan 9 Desember 2022, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai menyelenggarakan seminar tentang Konvensi Hak Anak di Aula Hotel Spring Hill Ruteng. Hadir dalam seminar tersebut internal DP3A, P2TP2A, dan OPD terkait, serta berbagai lembaga pemerhati anak, bahkan panti asuhan dan perwakilan asrama. Dari Keuskupan Ruteng hadir Ketua Komisi Keluarga, Ketua Komisi GPIC, Ketua Komisi Kepemudaan, Ketua Komisi Anak dan Remaja Misioner. Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan dari Wahana Visi Indonesia. Upaya-upaya dan kerja-kerja kami menuju ke Kabupaten Layak Anak ini antara lain adalah kita sudah melakukan deklarasi menuju Kabupaten Layak Anak itu pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Selain deklarasi, dokumen yang telah kita siapkan itu antara lain surat keputusan Bupati tentang pembentukan gugus tugas Kabupaten Layak Anak. Nah, di dalam implementasi daripada surat keputusan itu ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, antara lain kita menyiapkan anggaran dalam rangka kegiatan-kegiatan untuk memenuhi 5 klaster dan 24 indikator di dalam upaya menuju Kabupaten Layak Anak. Selain itu, tentu kita membutuhkan masukan dan fasilitasi dari pihak luar, dan kita berhasil mendatangkan Pak Dr. Hamid. Beliau adalah konsultan Konvensi Hak Anak di Kementerian P3A. Ada 6 kelompok yang dibentuk dan berdiskusi tentang hal-hal dan ikhwal yang berkaitan dengan kerja-kerja kita menuju Kabupaten Layak Anak itu, dan terutama untuk memenuhi hak-hak anak di dalam kehidupannya sehari-hari, antara lain itu hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, dan lain-lain. Kemudian selain kerja-kerja kita menuju Kabupaten Layak Anak, dinas ini juga menyelenggarakan apa yang dinamakan dengan DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dan di NTT ini hanya ada 2, yaitu di Kabupaten Rotendao, kemudian di Kabupaten Manggarai. 2 syarat diantaranya untuk menentukan DRPPA ini adalah pertama, desanya itu dipimpin oleh perempuan. Kemudian desa itu agak dekat dengan ibu kota kabupaten. Nah, kebetulan di Manggarai ini 2 desa yang dipimpin oleh perempuan adalah Desa Bangka Kenda dan Desa Satrengkeling. Itu dua-duanya ada di Kecamatan Wairi. Nah, kita sudah melakukan advokasi dan berbagai kegiatan. Launching juga sudah dilakukan pada awal tahun ini, dan itu pergerakan-pergerakan kita menuju kepada desa itu sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak. Selain 2 hal itu juga kita membentuk satu lembaga yang dinamakan dengan P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apa kerjanya? Kerjanya ialah melayani kalau ada pengaduan terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Kalau terjadi kasus kekerasan terhadap anak, kemudian kasus kekerasan di dalam rumah tangga, inilah wadah yang disiapkan oleh pemerintah dengan komisi-komisi yang ada di dalamnya untuk menangani setiap pengaduan sepanjang itu dilaporkan kepada P2TP2A di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam hal mengurus perempuan dan anak, pemerintah Kabupaten Manggarai juga menjalin kerjasama dengan pihak
Keuskupan Ruteng. Kegiatan-kegiatan di keuskupan itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan erat dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di dalam pemberdayaan perempuan yang saya tahu kerja-kerja dari Komisi Keluarga di Keuskupan Ruteng itu adalah bagaimana mereka memberikan sosialisasi tentang konsep LC-Mil, elektronik siap nikah dan siap hamil. Itu selain pemerintah, pihak gereja juga getol itu membangun memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pasangan usia subur. Saya tahu juga pihak gereja sudah menetapkan atau menentukan paroki layak anak dan ramah anak. Ini tentu sinergi dengan upaya-upaya atau kerja-kerja pemerintah yang bagi pemerintah adalah mengurus rakyat dan bagi gereja adalah mengurus umat. Itu bagi saya kegiatan ini menguntungkan sebagai sebuah pengetahuan. Tetapi juga setelah mengetahui tentu nanti berdampak atau implikasinya pada tindakan kami sebagai Komisi Anak dan Remaja. Tentu kami akan menularkan kepada kami punya animator animatris supaya hak-hak anak ini betul bisa diperhatikan. Yang kedua, berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak, tentu ada korelasi dengan kita, di mana kita mau mencanangkan paroki ramah anak itu. Karena bagaimanapun nanti Kabupaten Layak Anak di bagian yang terdepannya adalah di sekolah-sekolah, paroki ramah anak, mereka lah garda terdepan dari proyek besar dari pemerintah daerah Kabupaten Layak Anak. Jadi kabupaten boleh merancang Kabupaten Layak Anak, tetapi ini nanti sampai kepada tingkat desa atau sekolah-sekolah. Dan disinilah kami nanti ada korelasi dengan paroki ramah anak. Kita berharap bahwa dengan dicanangkannya nanti Kabupaten Manggarai sebagai Kabupaten Layak Anak, maka hak-hak anak ini juga ya bisa dipenuhi baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga keagamaan, juga oleh NGO ya, mitra dari pemerintah, tetapi juga masyarakat itu sendiri. Ada beberapa undang-undang yang patut kita ketahui dan tentu perlu ada implementasinya atau peraturan turunannya di pemerintah daerah. Untuk kami anak yang ikut lumayan membantu kami punya pengetahuan gitu, ketemu orang-orang yang sudah dewasa yang kerja. Jadi saya punya anggota kelompok ini, dia punya penggunaan bahasa kayak keren. Buat teman-teman yang terlibat di dalam pelatihan konvensi hak anak ini serius dan penuh tanggung jawab untuk melahirkan pikiran-pikiran yang cemerlang dalam rangka menuju kepada terciptanya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Manggarai ini. Stop kekerasan terhadap anak. Akhiri kekerasan terhadap anak dimulai dari saya.